Agama na pong Allah Ta'ala mursuko intan surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu rahasianya para wali Allah. Itu ulama-ulama kita tuh berkorban luar biasa. Nabi SAW orang parana na pakai mak dakwah. Dia na pada maku kue manyaman nih. Mega na tahu sogi. Yer golo rewa rapin na tahu na rekomelo pertama ku masih colowo pa. Belum lagi ketika kita memberikan makanan, engkau Andreki, maliwasa itu kapan? Dia pernah dakwahi. Belum langsung didakwahi. Seketika perutnya kena kenyang, matan-matan nasad di napa ni cara minta cede-cede. Ya apa tu maku kue uruk kaiwi masu masigi Nigi to majabatin mas sampajang isa neraka. Nigi to dan makanja jenena isa neraka. Maka inilah dakwah kita sekarang ini kurang hikmah. Kenapa? Karena kita bukan merangkul orang tapi memukul orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya insyaallah naik haji furodah bagi yang mampu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه صادقين إلى الخيرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia dan Ketua Pembangunan Masjid Nurul Iman beserta seluruh pengurus, ibu-ibu BKMT, jemaah, temu tafiki hadir urani makun raya atau matapa na pengalalan ki hadir. Malam ini bertepatan 27 Rajab. Ya kumak bila selengi tawe kang angka 2 perhitungan tanggal ipake Masehi dan Hijriah, Syamsiah, Qamariyah. Kalau Syamsiah berarti kita mengikuti Masehi. Ia pernah lette tanggal lesangi tanggal nareko tate 10 2 wani. Nareko Qamariyah Hijriah itu masuk waktu maghrib. Ya kotama ni magharibi pada yewesewe yewaktiwe berarti kita sudah masuk 27 Rajab. Pertanyaannya kemudian, apakah betul tanggal 27 Rajab itu adalah waktu atau hari di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima salat? Ya deko to makkada tonga kero tanggal 27 nama miraja Nabi ta. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa letu maku kohe di pagaga manassa makkada tanggal syaga rilalanna ular raja ina jokka Nabi ta malalam penni. Akan tetapi tanggal 27 ini sebahagian ulama kita menganggap bahwa itu adalah angka yang mana disebutkan bahwa 22 si bawah pitu lelewali 7. Ya, jadi makanya tu nareko angka ya meki mala tanggal talehe tanggal 27 lelewali 7. Ya lelewali 77. Ya. Dan sampai sekarang itu belum, cuma karena sebahagian ulama kita di Indonesia meyakini bahwa malam 27 Rajab itu adalah malam di mana Nabi SAW
diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dan menuju Sidratil Muntaha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, kita sebagai umat Islam iro ye diselangi musti tayakini si bawa tonga-tonga maka da iro italla amirajakan perjalanan nabitta yede inala akkalam. Harus kita yakini bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Dan pada saat itu iro watiro nabitta sallallahu alaihi wasallam polena mamiraja napasi di sahabat watiro yakini mahwa betul Nabi itu berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nigiro sahabat nabitta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Nah, kenapa kita memperingati setiap tahun Isra wal Mi'raj ini? Bukan berarti kita merayakan, dan ini perlu kita ingatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa. Ma awwaluhu wal akhiru, tidak ada yang pertama melakukan dan tidak ada yang terakhir kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dijelaskan bahwa angka 142 nabi nalanti pungala ta'ala tu lebu na yatanawi. 142 nabi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencaji 25 nabi sebagai al-anbiya wal mursalin. Nah, pakutanana tapalak kero 142 nabi. Ibu, tanya ke yolo, tapalak ga? De, namoya de to. 142 nabi ini dipilih oleh Allah 25 nabi sebagai nabi dan rasul, dan itulah kita kenal dalam Islam. Mapa mula Nabi Adam latu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 25 nabi ini dipilih lagi oleh Allah sebagai ulul azmi yang akan membawa risalah kenabian dan kerasulan. Angka kita nabawa. Siapa mereka itu? Pertama adalah Nabiullah Ibrahim, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Isa, keempat alimalak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapalah iro angkama anak tak po tamakutan nama kada tapalah ka iro nene iro pa nabi talaul asmi makarai nene na tanewi guru muna dewi cengia. Bahaya tu. Natanya amma kimatu malaika lelaku buru apa makutana tu malaika man nabiuka ni ga nabimu maka amma ki Nabi Musa akan nabi laki lau. Tahu sa kata jaji maka tahu siko maka dah Nabi Muhammad nak apa kuro kada iya walu pai. Ulul azmi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi uswatun hasanah. Angka ampe deceng na popole na wadia cindolai, memiliki karakter yang mulia, akhlak yang mulia, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ya naritu Nabiullah Ibrahim. Yang kedua tentu oleh malak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya napitte si pungala taala yewe dua nabi, Nabi Ibrahim siba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin. Pengulunna nabiye, pengulunna suroy. Punggawana presidenna sininna nabi-nabi, sininna surona pungala ta'ala. Siapa itu? Tentu alimalak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai pimpinan para nabi dan rasul, sementara Nabi nabi yang terakhir, dan kita ini adalah umat yang terakhir? Mapunco-punco mana umur ta?
Makutu topi mas sempaja. Sisa itu gagak kue komi Belanda. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad? Pertama, tak paham ada cengi, maka dia pun Allah Ta'ala ilana hadis qudsi, laula kaya Muhammad ma khalaqtu afla. Beningitannya iku Muhammad dia upancaji sewa-sewa. Saya ulang, sebab diciptakannya alam semesta beserta isi-isinya. Khalaqa kulla syai. Semua yang Allah ciptakan itu berkat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ta malabbi rimundi rijajinganna. Dan itu setiap tahun pun kita memperingati Maulidur Rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan inilah bukti bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melada ripoji lori pung Allah Ta'ala. Dan inilah malam ini kita peringati itu. Sesuatu yang spektakuler, keajaiban yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian, dena wad dikit bata-bata, ragu-ragu, ditujunda ye peristiwa Isra wal Mi'raj. Coba kita googling atau ada kitabnya yang kita punya itu tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu antara maghrib isya ini kita kaji tentang peristiwa ini tidak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah perkenankan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sedikit kita akan mengingatkan kembali, mengulas sejarah tentang perjalanan Rasulullah SAW menerima perintah solat. Sidina teman-teman lebih keman haji. Yoro Nabi ta, iralana kurangi narampi pengala Ta'ala yang sering kita dengarkan dan sering kita baca dalam surah Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka dia betonganna masa roma pacingi pung Allah Ta'ala ia palalam peniwi Nabi Muhammad atanna. Nah, kata subhana ini bermakna maha suci Allah. Tidak ada ayat permulaan dari surah itu mengatakan subhana kecuali surah Al-Isra. Magi napa mulai pung Allah Ta'ala nasaba asanna ye masa roma pacingi. Aku asanganna pung Allah Ta'ala masa roma pacingi. Nasaba angka aga melu napita pung Allah Ta'ala. Dan itu ketika kita melihat keajaiban, kita disunnahkan membaca subhanallah. Contoh, ya ko angka aga rita kolangi, weh, aga yerohe, kanja pairita akadaki subhanallah, subhanallah. Aja takada, weh, aga yero, digapalata tu. Kumakadaki subhanallah, ada pahala yang kita dapatkan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Saya ulangi, asra bi abdihi, itu Nabi ta ipal jokai, ipal ulangi Nabi ta. Jadi Nabi bukan menurut keyakinannya, keinginannya untuk menjalankan suatu perjalanan yang luar biasa, tapi Allah lah yang berkehendak memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeko elona Nabi ta melo mamiraja de gaga pakulyan. Nasaba yero watiro de pagaga masina, de pagaga motoro, de pagaga oto. Yero watio olokolo mina pakai ti matona-tona. Kendaraan pada zaman itu adalah kendaraan binatang. Ontami si bawa nyarang. Yemero. Tapi pakutanana yero pung Allah Ta'ala napalala nabita minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu jaraknya luar biasa. Ya kok perjalanan biasa, mengontaki, manyaraki, 20 ki napaletu. Nah sementara Nabi ta lailan siwan nimi. Purana sambautu isai, ipajok Nabi ta ijampu ku malaikat Jibril. Ada sedikit ulasan yang menarik dari Isra wal Mi'raj ini. Apa kendaraan tercepat yang dilewati Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Ibu utanaiki yolo, boleh ki hadiah kotisangi. Engkau iri nutal. Tabe
Aga nola na bitta mamiraja. Aga oto ga, motor ga, onta ga, anyara ga. Aga ibu. Burak. Aga telah burak. Barqun itu bermakna secepat kilat. Itu adalah kendaraan syurga nanti. Itu burake engkau ke surga. Mamagi-magi insyaallah idi mana ke hadirin na pertama ke surga pun Allah Taala irita matur iya telah burak. Burak itu kendaraan syurga, kendaraannya para malaikat dan tidak semua malaikat bisa mengendarai itu. Nah, pada saat dipilih burak ini, ganno kuro burak, olo-kolo itulah burak. Na pitte malaikat Jibril maka dakega na po na pake Nabi Muhammad matu. Na pake tonang-tonang untuk perjalanan Isra wal Miraj nanti. Angka nito kura buruk teriterina. Menangis sejadi-jadinya. Maka dia malaikat Jibril, maka ki adana. Malaikat Jibril, ya sayyidul malaika. Punggawana malaikat. Aswa ningkat teriko pung Allah Taala mak darari. Melo kak kasih siruntu siba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya namanya. Tidak ada nama yang seindah Muhammad. Dan kita pun bersama dengan engkau wahai malaikat Jibril, kita semua ini bersumber daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan ini daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri Muhammadin khalaqa kulla syai. Dari cahayanya Nabi Muhammad diciptakanlah alam semesta. Hadirin sekalian. Nah, yerwatiro burak mak darari lori pungala Taala puang tau renga kasih kesempatan waktu pasiruntukan Nabi Muhammad. Wa in qalla namo cinampa mi. Namo cinampa lada mi. Maka malaikat Jibril memilih burak ini untuk mengantarkan Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang luar biasa. Pertama, kita pahami burak ini dia begitu mahabbahnya cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini rupa tahu umat Nabi Muhammad. Tanamkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mau meyakini Isra wal Miraj ini sementara kita makuramu pipa puji telur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi para ahlul bait, memusuhi para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang maki masalah wa Nabi tapi ku cara na meluki mapo juga Nabi Muhammad sementara salawat kita kurang masam pajap itu masalah. Hadirin sekalian. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu burak ini dipilih oleh malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pada saat itu adalah setelah Isya, waktu malam. Nah, waktu najawpe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas sedikit ini, angkat telu peristiwa na alami Nabi sebelum melakukan Isra wal Mi'raj. Nah, di ayat itu saya langsung kembali, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lain maha melihat. Kenapa hal itu disebutkan oleh Allah di ayat ini? Telu kasih saronyawana nabitta, masaranyawa nabitta sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Pertama, nakanne sarra lampe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pacaklik yang luar biasa. Sarra lampe, jadi wattuna tu nabittang kama tu sarra lampe. Dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kita perlu banyak-banyak bersabar. Dan pada saat itu mestinya wana Nabi maka mati-matiannya olokolo mega na kasih olokolo mate pendapatan na kasih umakna engkatona rupa tau maka mati-matian. Mestinya wana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Nabi sedih melihat binatang-binatang itu wafat, meninggal. Begitu juga manusia itu, maka mati-matian. Kenapa? Pacaklik luar biasa. Dia gagawai. Dia nak tua tanah-tanangi. Nah mati, dia nandre olokolo, nah sebab mati tanah-tanangi. Nabi merasa sedih pada saat itu.
Dena pada ia pajar watiru hadirin sekalian, mate si amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Pada saat itu Nabi bertambah lagi kesedihannya luar biasa. Palapi arona na Nabi mate. Tauripo jinna kasih mate. We dedi ga kasih amureku alena me kasih mempeka. Alena kasih lawalawa kada rekong ka kapere melo gasa ka. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa diwafatkannya ini amurena nabitta sedekam mengiru nabitta makar itu gaga makuasa sangadina pung Allah Ta'ala pas sabaranna mika kotanna Abu Thalib gangkanna mancai pallapi arona nabitta sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita kaji di ilmu tasawuf. Kemudian hadirin sekalian, na wattunna yorode na syaga wattunna mate si bainena nabitta Siti Khadijah. Liwat perina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, coba bayangkan istri tercinta yang membela agamanya Allah, capu orang perana bainena Nabi bantu madakwa Nabi Muhammad. Luar biasa itu. Jadi yaitu map kadewe ibela agamana pungalata itulong agamana pungalata pada tu menarik makata niki bara api. Itu luar biasa itu. Tadi baru-baru kita dilantik di pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sidrap. Angka papasan na ande guruta Prof Najamuddin, Ketua MUI Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan bahwa termasuk di mana pengurusuna masih kita tak kata ni madecengnya. Urusi agamamu nurusu ku pungala taala. Pakolingi urusi agamana pungala taala murusu ko. Intan surullaha yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Itu rahasianya para wali Allah. Itu ulama-ulama kita tuh berkorban luar biasa. Nabi SAW orang parana na pakai mak dakwah. Dena pada makukwe manyaman ni. Mega na tahu sogi. Yer golo rewa rapin na tahu na rekomelo pertama ku masih colowo pa. Belum lagi ketika kita memberikan makanan angkau tandrehi andreki maliwasa kitu kapa dia pernah dakwah win. Belum langsung didakwahi, seketika perutnya kena kenyang, matan-matan nasad di napa ni cara minta cede-cede. Ya apa tu maku kue uruk kai masih nigi to majabatin mas sampajang isa neraka. Nigi to dan makanja jenena isa neraka. Maka inilah dakwah kita sekarang ini kurang hikmah. Kenapa? Karena kita bukan merangkul orang tapi memukul orang. Hadirin sekalian, opat taru ya kakek. Wattunda mate benena Nabi SAW, begitu sedihnya Nabi, maka dikenal dalam tarikh Islam itu sejarah Islam sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena sedihnya Nabi itu luar biasa. Si topo-topo dina Nabi SAW. Maka ayat tadi yang saya bacakan, innahu huwas samiul basir. Hakikatnya, Muhammad, wang kalingani pak doangamu, liwa perimu Muhammad. Witatoni penderita mukolino Muhammad, si topo-topo padimu Muhammad. Coba bayangkan, yero pungala ta'ala malada memang tuna sayang Nabi ta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, satu saja kuncinya, mahabbatur Rasul, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Aga gunana mas sampaya ki mega sekirita baca kurata kodeta poji Nabi Muhammad. Itu tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Itu rahasianya. Katakan wahai Muhammad, ku maladaka na puji ataku melo merapi koya pertama cintai dulu Nabi Muhammad. Kenali dulu itu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman yang hadir rahimakumullah. Nah, pada saat itulah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj yang luar biasa cepatnya, yaitu pakitan na burak ya kota tepai misalnya oko impagae kampuku sinolona na tangga silona to letu onolasina. Nah, sekarang ini diciptakan oleh orang Amerika, ada sekarang itu pesawat namanya supersonic. Itu cepat sekali, tapi tidak bisa mengalahi peristiwa daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Siaga tomi ya roh, angka waktu nama solang, tapi nareko pungala ta'ala milu mapitang akuasanganna, tidak akan ada yang mampu bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi meninggalkan Mekah, kemudian menuju kepada Masjidil Aqsa. Okkoniro Nabi sallallahu alaihi wasallam mula di Ibu Raburewi Atina. Saya singkat saja karena waktu sedikit. Pada saat itu sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu sekalian, kita yang pernah melaksanakan haji atau umrah, pura moki lepa-lepa ke Masjidil Aqsa. 3 masjid ini besar pahalanya ketika kita sholat, walaupun 2 rakaat. Dan kami mas sampai ke Palestina Masjidil Aqsa, seakan-akan kita sholat 1000 rakaat di masjid lain. Itu pahalanya besar. Jadi ya ko meloki lau Makkah, sampai ero terepel Makkah lepak ke Palestina, angkana Makkah demi tahu kaya na tembak Makkah Israel. Pak mamusuh tahu yang di Gaza ini yang dihancurkan. Insya Allah Masjidil Aqsa ini dijaga oleh pemerintah dunia dan kaum muslimin insya Allah, dan kita doakan semoga aman-aman saja. Nah, watunna latu Nabi ke Masjidil Aqsa yang waktunya begitu cepat, maka dari Nabi ya Jibril aga naik pigo latu ke masjid, maka datu masam paja Muhammad. Nah dia juga agak tahu-tahu sifat dua mi, maka datu ni turu mana dengan nabi-nabi mapura laloewe yoromatewe Okko Masjidil Aqsa. Untuk apa? Solat berjamaah. Itu solat berjamaahnya pertama Nabi Muhammad. Jadi itu dimensinya Nabi tak ada pada ini. Dimensinya Nabi itu bisa berpindah ke alamul ghaib, alam yang angkai malindung dengan kenerita. Itu kehebatannya Nabi, itu mujizatnya luar biasa. Pada saat itu hadirin sekalian, maka ni malaikat Jibril ikona Muhammad mancaji imam. Sininna Nabi mapura laloi ino romana na mancaji makmum. Biasa tangkalin ko masalawat ko masigi matarhema. Biasa. Wa taqaddamis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Maju na Muhammad. Fa shalla as-sampaya ko iko imam Muhammad. Wa antal imam iko imam Muhammad. Siapa yang mereka imam? Siapa yang Nabi imam pada saat itu? Semua nabi-nabi terdahulu. Sini nabi-nabi ipa turungan mana ko pung Allah Ta'ala. Noko manca imam ko Nabi Muhammad SAW. Manyama si pinat din Nabi ta. Mata da si pinat din Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, berangkatlah Nabi ke Mi'raj menuju ke langit pertama. Nah, apa yang kita lihat di waktu kita sekolah itu, planet-planet itu belum apa-apa itu bukan langit pertama itu, bukan. Pak kita mata itu makaroyo italalangnya, itu atmosfer yang kita lihat ini. Ye benengede kage atmosfer ro lawa-lawa ro ge lutu-lutu mana ki kapan? Tidak ada udara, hampa, sama dengan planet-planet lain itu, kecuali bumi ini luar biasa. Nah, waktu Nabi SAW coba bayangkan ini. Dia pakai alat Nabi hanya memakai buruk bisa menembus itu atmosfer yang luar biasa. Kalau dengan alatnya kecanggihannya orang dunia ini manusia itu pasti itu seperti terbakar itu sampai ke atas. Tapi Nabi tidak, karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku lagi waktu dan pada saat itu. Dia gagah hal-halnya Nabi karena diperjalankan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu Nabi berada di langit pertama. Nika newa siruntu Nabi ta waktu malam langit pertama. Ina itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oh, yena yasa Nabi Adam. Mako pole tahun na liwat tandrena. Maka daya na ambo na tawe Muhammad. Ya na ambo na tawe. Toga ngi maka daya manusia pertama, tapi ero sulbiyaku, ero nyawaku pole ku iko Muhammad. Ini rahasianya ya. Tongang makaraya rupa tau pertama Muhammad, tapi iro iya nyawaku iko na sayyidul arwah, pengulun na nyawai. Coba bayangkan. Iro tak yakini iro, berarti Nabi ya istimewa lada. Luar biasa hadirin sekalian. Jadi rugi kita kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Nah, saya singkat saja. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima nih yang istimewa, bertemu dengan Nabi Musa. Si runtuh si bawa Nabi Musa. Akan nasa Nabi Musa, marhaban ya akhihi saleh.
Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Ya Habib Allah. Tori pojina pun Allah Ta'ala. Tepaga Muhammad. Waktu-waktu inilah yang paling saya tunggu-tunggu Muhammad. Saya ingin bertemu dengan engkau Muhammad. Wahai mudanilah dekat Muhammad. Angka-angka waktu Muhammad wiloko pun Allah Ta'ala pota palampir kasih umuruku pasti runtuhkan Nabi Muhammad melo kak manciori syariat Nabi Muhammad. Saya ingin ikut menjadi umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan Nabi Musa ya Nabi Musa minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya mengikut menjadi umat. Subhanallah. Kenapa Nabi Musa ingin ikut syariatnya Nabi Muhammad? Nasaba iko na Muhammad tau ijamit tama suruga na yasinin na umatmu. Tidak ada nabi yang menjamin umatnya semua masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sidinna umatku tama mana surga. Sementara Nabi Musa ia kasih umatku siaga mi matappo ko pung Allah Taala siaga mangkalinga dakwaku Muhammad. Cedela dami sila dekat kasih asuhan ni mak dakwah manasa makara iya kalimullah tawad di mak bicara langsung si bapung Allah Ta'ala. Keistimewaan tu Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah nabi yang bisa mendengarkan langsung suara Napung Allah Ta'ala, tapi tidak pernah bertemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yur Nabi ta nasalewi Nabi Musa menrelatu matelu sampai ke langit ketujuh. Nah, di langit ketujuh inilah bertemu dengan bapaknya para nabi. Neneknya Nabi, ni gayaro Nabiullah Ibrahim. Ni te Nabi ta sandre-sandre ko Baitul Ma'mur. Ibu, oh ibu, mari jeka apa jalan kote mundri. Oh dia pegagang. Sabar aki. Itu itulah Baitul Ma'mur, disemui itulah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di dalam di langit ketujuh itu. Nah, tapahang rahasiana yaitu oko Makkah, yon remat tawapa Ka'bah si lempu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur si lempu si bawa arasa na pung Allah Ta'ala. Jadi kenapa ketika kita tawaf itu tenang pasal dipinat dingin, kita kembalikan nyawa kita ini kepada Allah. Itu rahasia. Kutu mata tawaf tu aja lalu kasih maka dokko mi kamera terimatin roh. Aga je pasilenga kilo umrah si bawa komanya pada mau tinrota. An rasa-rasa iman ya leta kur gandusu iman ni mata tawaf. Kalau tidak ada yang tawaf pada saat itu di Makkah, maka malaikat turun di situ tawaf. Opano pada dia kata mata tawaf watiro, maka dunia ini akan hancur. Itu rahasianya. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka inilah peristiwa yang luar biasa. Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh. Sandre-sandre ini Nabiullah Ibrahim. Napodangi Makkah Muhammad. Yewe lagi kapitu he macawe di suruga. Yero suruga malowat tanana. Subur-subur tanahnya Muhammad, podangi umatmu supaya angkat tanah-tanah nama atau seremoni pung Allah Ta'ala. Maka Nabi ta pikir carana supaya angkat tanah-tanah. Ada nasure umatmu baca sikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu Bapak Ibu sekalian. Ya kota baca ya roya insyaallah angkat tanah-tanah seremoni pung Allah Ta'ala, terutama ialah surga. Meloki angkat tanah-tanah ke surga. Meloki ibu, meloki. Ya ku maka daki melo kasa di duria puang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Melo kasa di mare peco-peco puang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. We melo kasa di kasih cangke ko kerpuang. Subhanallah, walhamdulillah. Tanah-tanah tasrimuni na pung Allah Ta'ala. Jadi tanah surga itu subur, dan itu nasihat amalan yang diberikan Nabiullah Ibrahim kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya Nabi meninggalkan langit ketujuh menuju ke alamul mustawa. Nah, alamul mustawa ini adalah alamnya para malakut, para malaikat. Alamul mustawa ini tidak sembarang orang bisa naik ke situ. Para nabi dan rasul Allah sendiri pun tidak bisa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro biasa ko na carita ni guru almarhum kalipak baja pare-pare.
Alamul mustawa. Tak kajian jolo anda guruta. Alamul mustawa. Beliau tidak sanggup untuk menyampaikan itu. Itu adalah wilayah di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan tempat itu. Dan kita ini saja tanyaki pak kapala kurat atau ki panrita samana saddi weh maka ji iro unrang iro. Panasara kisah ding. Yeah. Oko lagi Indonesia, oko Sulawesi Selatan iko angkasi unrang rekreasi baru maka maka ji ukro. Yeah. Maka ji unrang ukro melo kasat ilo mitai. Panasara ngasat nih. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak penasaran bagaimana keadaan di itu alamul mustawa? Nah, di alamul mustawa itu berkumpullah para malaikat dan orang-orang saleh. Nah, irwatuna nita nabitta, angkasi ditau macaya tubuhnya, bercahaya tubuhnya yang luar biasa. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Siapa itu?" Wajahnya, tubuhnya bercahaya, berkilau-kilau cahaya. Natapa tajam dari tubuhnya keluar cahaya, bukan cahaya yang masuk ke tubuhnya, tapi tubuhnya keluar cahaya. Ini disebutkan Sahih Bukhari. Yero nabita penasaran maka ya Jibril man huwa? Malaikat gairo maka tanya Muhammad. Nabi kah ada natanya? Suruh naga pungal taala tanya to rupa tahu yero Muhammad. Makin awat di macaya tubuhna ada natallu amalanna. Pertama, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya, lisannya ini, lidahnya ini tidak pernah putus membaca subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Eko iciri ko benena subhanallah, astaghfirullah. Makumur laketa bu. Makumur laketa ko taceri bi. Aga nasang ojak guru ko. Detoga ke kami Belanda. Bapak Ibu sekalian. Maka beliau itu senantiasa berzikir, lisannya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hatinya senantiasa terpaut di masjid. Hatinya senantiasa terpaut di masjid. Dan kita semua ini panitia masjid, petugas syara, semuanya jamaahnya ini adalah nanti ia masih kita nulu imang mancaji matu tonat-tonangat tasorimuni na pungala taala. Gora mati masih nulu imangi. Kaya gani jamaah na kaya gani panitia na kaya gani petugas sarana endre no mai. Yen romatu lutura kita masuruga. Amin. Itu engkau mengurus masjid kiye luar biasa tantangannya. Pak Ketua ya. Luar biasa ya. Saya pernah alami itu. Mengurus masjid itu luar biasa. Pura si pasangin kipasangin makada mapal-lapal lagi sa di pasangin si AC. Angka si AC na makada macakelada sa di angka mana ni rupanna. Na samantara iro mege protes na dega sumbangan na. Deto gaga kuhe komi Belanda. Hadirin sekalian. Saya singkat saja. Yang ketiga adalah sahabat itu yang cahayanya pada tubuhnya luar biasa karena birrul walidain. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia nang kanewe tomotuanna. Na mega maku kuhe terjadi ya. Kita lihat broken home. Aitalla broken home masarangin do na si bambu na. Jadi yero anana mamula to ni kurang ajar aku bambu na. Magai masarangin do na si bambu na. Nah, kalau secara personal betul mereka berpisah. Tetapi secara agama tetap itu orang tua kita. Walaupun sudah menikah masing-masing. Tetap temo tero. Alena jajang ki. Di nawadi ki makada. Ai amboku nasa pura malak Pak bene munri tanana amboku yero tetap ambota. Yang kedua, aja ki gaga mampesilengan-lengan antara matuata si bawa indota si bambota temo tata. Tepat pada padai. Jangan dibeda-bedakan. Haram hukumnya dalam agama membedakan orang tua dengan mertua. Temo tata mana yero. Ini banyak terjadi sekarang. Sogi matuanna, pejabat matuanna, sementara Indona si bambu na kasiasi. Tau biasa mi, angka biasa lo makutana ko ya ustaz. Mesin nasa nyawaku kasih koloka bola anakku. Ada nama kay. Iya koloka bola tak pernah jalo kakak. Lo no dapurang Indo ma bisa panne. Engka tu sesak napu makai kah? Anak-anak kaya. Tapi tidak ada di sini hukum Belanda.
Hadirin sekalian. Jadi itu amalannya, berbaktilah kepada orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ketika masa hidupnya, iro Nabi ta kasih depa na jaji Nabi ta mate memang kasih ambo na. Depa na wakka maraja Nabi ta mate sindo na. Jadi Nabi besar itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Jadi Nabi itu malah datu napoji anak yatim piatu nasa Nabi ta anak yatimun iro ya nasa atau peri atau yatim piatu mah anak biu-biu mah. Sebab saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kedua orang tuanya ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua? Nasabah iro pun Allah taala mitau inak kita orang supaya di nama dorakan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah waktunya kita masuk salat Isya. Maka saya simpulkan sekali lagi, di alamul mustawa ini mendesi Nabi ta di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini tidak ada yang bertemu kecuali dua. Alaina Nabi SAW si bawa alim rajana pun Allah Subhanahu wa taala puasewai. Malaikat Jibril tidak mampu menembus itu. Napodangi Muhammad dan pangika. Oko ma kasih ulle mantra ko Muhammad ye maku kuehe iko na cadi di mendre ko Sidratil Muntaha. Hancur ka Muhammad. Iro iya nasang tercipta daripada engkau Muhammad. Sementara engkau Muhammad diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak sanggup untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Maka pada saat itulah hadirin sekalian, kalau kajian tentang Sidratil Muntaha ini kita mau kaji bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya sempurna ada pada ibadah solat kita. Ia tu sampajangi Pak suku engkamanan yang kau tu bicara na pungalatala si Nabi tah. Angka mana ni pak kasihan na uma-uma mapura lole malaikat ilalan sampajangi. Salat ini adalah ibadatul kamilah, ibadah yang sempurna. Semuanya ada pada ibadah salat kita. Jadi rugilah kita kalau tidak salat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.